kondisi seluruh penduduk Gaza. Ya, jumlahnya 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 juta orang. Ya, sebenarnya kalau kita bilang mereka pengungsi ke tempat yang aman, sebenarnya tidak ada tempat yang aman. Di Gaza emang tidak ada tempat yang aman? Tidak ada sama sekali. Karena kita lihat sekolah yang menjadi tempat pengungsi penduduk Gaza itu dihancurkan, dibom. Fasilitas ya, semuanya. Bahkan banyak orang Gaza yang tinggal di masjidnya dibom. Sampai saat ini kemarin saya baca beritanya sekitar 400 masjid. 400 masjid di Gaza itu dihancurkan. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa jujur saya bangga sekali dengan kalian semua. Ya, ketika saya melihat jutaan orang bersedia membuatkan aksi, membuatkan demo-demo mendukung Palestina, bahkan di depan kedutaan Amerika, itu sebenarnya membuat saya sebagai orang Gaza, sebagai orang Palestina, membuat saya sangat-sangat bangga ketika saya melihat jutaan orang peduli terhadap saya, terhadap keluarga saya yang berada di kota Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Trio Masuri di edisi spesial podcast NF Jalan-Jalan. Sahabat NF yang ada di rumah, saat ini kita tahu kondisi Palestina 100 hari lebih mengalami genosida oleh kaum Zionis. Puluhan ribu orang meninggal dunia syahid dan 2 juta orang mengungsi di tempat yang aman. Luluh lantak rata dengan tanah bangunan-bangunan yang ada di Gaza, Palestina. Saat ini Akbar tidak sendiri, bersama Syekh Ma'mun Masdi Ayyub Abu Samrah yang langsung berasal dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah lancar bahasa Indonesia ya Syekh. Alhamdulillah lumayan. Nah, Akbar langsung ke pertanyaan Syekh gitu. Bagaimana saat ini kondisi di Gaza, Palestina, dan bagaimana umat muslim yang ada di Indonesia harus berbuat apa ini Syekh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ma'mun Masdi Ayyub Abu Samrah, berasal dari kota Gaza, Palestina. Sebenarnya kalau kita ingin menceritakan keadaan saudara-saudara kita di Palestina sekarang, atau khususnya di kota Gaza ya, yang sekitar 100 hari lebih. Ini termasuk hari 100 kelima ya. 105. Kalau kita ingin menceritakan keadaan mereka, sebenarnya sangat parah. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan mereka. Lebih 80% saat ini tidak memiliki fasilitas hidup, tidak memiliki rumah, dan memiliki tempat tinggal. Bahkan termasuk keluarga saya kemarin alhamdulillah rumahnya mereka hancur, tapi alhamdulillah Allah selamatkan mereka. Jadi sekarang mereka tinggal di kemah di pinggir jalan. Masalah makanan, minuman, listrik itu susah didapat. Ya, kalau listrik itu sudah lebih 100 hari. 100 hari itu tidak ada penerangan sama sekali. Tidak ada penerangan sama sekali. Makanya saya jarang sekali saya bisa komunikasi dengan orang tua. Berarti belum tahu kabar keluarga yang di Gaza? Ada sebagian keluarga saya yang tinggal di namanya kota Khan Yunis. Itu di Gaza bagian selatan. Khan Yunis kemarin. Iya, Khan Yunis. Namanya Khan Yunis itu. Saya sekitar 20 hari nih kalau nggak salah, nggak ada kabar. Karena Khan Yunis diserang tepat setelah itu istirahat. Jadi itu bukan hanya kondisi keluarga saya, tetapi kondisi seluruh penduduk Gaza. Ya, jumlahnya 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 juta orang.
Ya, sebenarnya kalau kita bilang mereka pengungsi ke tempat yang aman, sebenarnya tidak ada tempat yang aman. Di Tidak Gaza ada. emang tidak ada tempat yang aman. Tidak ada sama sekali. Karena kita lihat sekolah yang menjadi tempat pengungsi penduduk Gaza itu dihancurkan, dibom. Fasilitas Ya, semuanya. bahkan banyak orang Gaza yang tinggal di masjidnya dibom. Sampai saat ini kemarin saya baca beritanya sekitar 400 masjid. 400 masjid. 400 masjid di Gaza itu dihancurkan. Kalau ada juga sebagian ke rumah sakit, mereka pengungsi ke rumah sakit karena mereka merasa bahwa keamanan itu ada di rumah sakit. Karena rumah sakit itu dilindungi oleh dunia atau oleh PBB gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kondisi, kebanyakan rumah sakit di Gaza itu telah hancur, termasuk rumah sakit Indonesia. Ya. Iya. Jadi itu sedikit gambaran saja tentang Kondisi yang di kondisi Gaza saudara kita di bagaimana. Gaza sekarang. Yang kita tahu bahwasanya ada tempat yang aman, sebenarnya tidak ada tempat Sebenarnya tidak. ada tempat yang aman meskipun fasilitas yang dilindungi oleh pemerintahan internasional. Betul. Ya, Syekh. Bahkan kemarin Zionis itu mengatakan kalau kalian ingin aman, fungsi ke Gaza bagian selatan, gitu ya. Dari utara mereka fungsi ke selatan. Iya. Tapi ternyata yang fungsi ke selatan dibombardir di situ. Di Khan Ya, Younisnya. di Khan Yunis dan Kota Rafah itu. Kota Rafah. Jadi kemarin ada beritanya 60% dari jumlah syuhada mereka pengungsi dari Gaza bagian utara ke selatan, tapi mereka meninggal di selatan. Ya, jadi begitu kejahatannya, kekejamannya itu Zionis laknatullah alaih. Nah, mungkin tadi gambaran bagaimana kondisinya udah memang parah dan memang tidak ada tempat yang aman bagi masyarakat Gaza. Tidak ada sama sekali. Kita sebagai umat muslim yang ada di Indonesia, bagaimana ini Syekh kita bisa membantu saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina untuk berjuang, apalagi kita berbeda negara tetapi kita memiliki ikatan kesaudaraan sesama-sama umat muslim, bagaimana kita bisa membantu? Memang kalau kita bicara bagaimana saudara-saudara kita di Indonesia bisa membantu kita di sana, sebenarnya kalau masalah lokasi sangat jauh. Ya, intinya kalau dengan fisik kita tidak bisa, karena jarak antara lokasi Palestina dengan Indonesia. Tetapi sebenarnya beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentunya doa. Ya, kita selalu doakan mereka dalam sujud kita, salat kita, tahajud kita. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita di sana. Karena kita bersaudara dengan orang sana, kita sesama akidah, sesama agama. Jadi al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan sesamanya. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan kata Rasulullah SAW, umat Islam ini ibarat satu tubuh, yang bagaimana satu anggota tubuh itu merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan merasakan. Maka saudara kita di Palestina sekarang merasakan sakit, kita juga harus merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Makanya kita doakan mereka di setiap sujud kita, salat kita. Kita juga kalau bisa kita sisakan waktu kita sebelum salat subuh, kita salat tahajud 2 rakaat, kemudian kita doakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesabaran, kekuatan. Lalu yang kedua yang kita bisa lakukan, kita bisa bantu mereka dengan atau melalui media sosial kita. Media sosial kita. Ya, jadi setiap kita melihat video atau foto atau berita yang benar, yang menceritakan keadaan saudara kita di sana, kita share, kita sebarluaskan agar
seluruh dunia bisa mengetahui bagaimana keadaan saudara kita di sana, agar seluruh dunia juga mengetahui bagaimana kekejamannya, kejahatan Yazid sallallahu alaihi itu. Lalu yang berikutnya, kita bisa memboikot semua produk-produk yang mendukung Zionis. Ya, kami tidak bilang mengharamkan, tetapi kita mengharamkan pembeliannya. Ya, kalau zatnya itu tidak haram sebenarnya. Ya, seperti itu fatwa yang dikeluarkan MUI kemarin saya dengar. Ya, jadi kita boikot semua produk-produk yang saat ini tidak malu-malu terang-terangan mendukung yang saat ini sedang membunuh anak-anak kita di Gaza. Ya, lalu kita bisa juga bantu mereka dengan sebagian harta kita hadiahkan sebagian harta kita untuk mereka. Jangan kita menganggap yang kita kirim ke sana atau yang sisa rezeki yang kita atau sebagian rezeki yang kita kasih ke saudara-saudara kita di Palestina itu sebagai sedekah. Itu sebenarnya mereka tidak membutuhkan sedekah. Ya, makanya Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam sebuah hadis, ketika ada seorang sahabat perempuan yang namanya Maimunah, dia bertanya, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Apa kata Rasulullah? I'tuhu fasallu fihi. Datanglah dan salatlah di sana. Ya. Lalu Maimunah itu bertanya lagi, bagaimana ya Rasulullah kalau kami tidak mampu ke sana, tidak bisa ke sana? Ya, kayak kondisi sekarang kita ya bisa bilang mustahil kita ke sana. Kata Rasulullah SAW telah memberikan solusi. Kata Rasulullah, ihdu lahu zaitan yusraju fihi. Ya, hadiahkan, kata Rasulullah, hadiahkanlah minyak untuk kita menerangi lampu-lampu yang ada di sana. Itu merupakan, kalau secara qiyas, merupakan itu bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Jadi emang ada 4 yang bisa kita lakukan sebagai saudara di Indonesia, sebagai muslim. Kita membantu saudara kita di Palestina. Yang pertama, melalui doa di setiap sujud kita, di setiap sholat kita, bahkan di setiap tahajud kita sebelum subuh, yang doa-doa yang diijabah oleh Allah, yang makbul, itu kita alirkan doa-doa kita kuatkan di situ. Kemudian kita share di media sosial kita. Era digital memang sangat luas sekali dampaknya di digital gitu ya Syekh. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana kita juga menghadiahkan rezeki kita, menghadiahkan sebagian dari kita untuk saudara kita yang ada di Palestina. Terus kemudian yang keempat, bagaimana yang tadi disebutkan bahwasanya untuk kita sebagai muslim juga harus tetap kuat untuk selalu mendukung, memboikot, apalagi bukan mengharamkan zatnya, tapi kita memboikot terkait tidak membeli produk-produk yang mendukung terang-terangan dari Israel itu. Nah, kita bisa membantu untuk menghadiahkan saudara Palestina, bisa melalui Lazis Nurul Falah dan juga warung amal soleh juga. Sahabat, abis ini kita bisa lihat mentah di bawah ini bisa dikasih nanti rekening untuk berdonasi. Dan juga Syekh Akbar untuk meminta bagaimana kita mengajak sahabat NF di rumah, sahabat warung amal soleh juga, semua umat muslim Indonesia untuk berdoa. Syekh Akbar minta kita berdoa bersama. Baik, sebelum saya pimpin doa, saya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa jujur saya bangga sekali dengan kalian semua. Ya, ketika saya melihat jutaan orang bersedia membuatkan aksi, membuatkan demo-demo mendukung Palestina, bahkan di depan kedutaan Amerika, itu sebenarnya membuat saya sebagai orang Gaza, sebagai orang Palestina, membuat saya sangat-sangat bangga ketika saya melihat jutaan orang peduli terhadap saya, terhadap keluarga-keluarga saya yang berada di kota Gaza, Palestina. Makanya terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Dan tentu saja jangan pernah capek, ya, karena kalau kita bandingkan
saudara-saudara kita di Palestina itu capek mereka dijajah, capek diserang, dibombardir oleh Zionis. Tetapi kalau kita di sini ya kita capek dengan melihat video-videonya. Makanya jangan pernah capek. Kita tetap terus mendukung saudara-saudara kita di sana agar atau sampai saudara-saudara kita di sana bisa mendapatkan kemerdekaannya. Dan kita juga ingat Undang-Undang Dasar Indonesia selama penjajahan di atas muka bumi itu harus dihapuskan. Dan kata Bung Karno sebenarnya selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia akan tetap menentang penjajahan Zionis Israel. Makanya terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang diserang oleh Zionis sallallahu alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون لإعلاء كلمة دينك اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامهم سدد رميهم صوب رأيهم اللهم قو شوكتهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم إنا نسألك أن تكن لأهل غزة عونا ومعينا ومؤيدا ونصيرا اللهم ارحم أهل غزة ثبت أهل غزة اللهم انصر أهل غزة اللهم أطعم أهل غزة اللهم يا ذا الجلال والعزة أعز أهل غزة يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الصهاينة المجرمين وارزقنا صلاة فيه فاتحين برحمتك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Syekh ya sudah datang di podcast NF edisi jalan-jalan spesial. Akbar sangat sekali, jujur sangat senang sekali bertemu dengan Syekh, bercerita, berdiskusi dan ngobrol terkait kondisi sekarang yang ada di Palestina. Semoga Syekh Ma'mun tetap diberikan kesehatan dan sekarang diberikan kesehatan supaya terus berjuang sekarang masih terus safari dakwah ini Syekh ya. Safari dakwah dan terus berjuang menebarkan kebaikan dan memang menebarkan kebenaran supaya memang keadilan tetap bisa ditegakkan. Ya, kebebasan kita rindukan, sangat rindukan kebebasan yang ada di Palestina. Amin. Nah, sahabat NF yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa apabila sahabat NF di rumah ingin menghadiahkan terbaik untuk saudara kita di Palestina, bisa lihat rekening di bawah ini di Lazis Nurul Falah dan juga Warung Amal Soleh. Cukup itu. Kalau Akbar ada salah kata, mohon maaf Syekh. Yes. Kita akhiri dengan kita ada jargon Syekh kalau di Nurul Falah. Kalau Akbar bilang Nurul Falah, jawabnya sahabat. Gini Syekh. Kita ada gerakan juga sahabat, pejuang tangan kepal karena pejuang Syekh. Yeah. Terus Al-Quran kita di dalam hati karena core Nurul Falah adalah di Al-Quran. Kita coba dulu ya Syekh bersama-sama. Boleh. Nurul Falah, sahabat, pejuang, Al-Quran. Sekali lagi kita sama-sama dengan sahabat NF yang ada di rumah. Baik. Nurul Falah, sahabat, pejuang, Al-Quran. Cukup dari Akbar. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.